Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 免我洞悉玄师，授我退魂丸。别说吧！ Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di dalam Sun Mansion, ketua klan Sun memperlihatkan tatapan tajam saat menatap bayi di depannya. Sepasang matanya yang tajam memperlihatkan niat membunuh yang membara saat ini. Bayi, berani sekali kau menggoda diriku yang terhormat ini dan sengaja mengulur waktu. Kata-kata di mulutnya menjadi sedikit serak karena kemarahan di dadanya. Bayi mencibir ketika mendengar ini. Dia menjawab, "Hahaha, kepala klan Sun, kita berdua melakukan ini demi klan kita. Jika klan Sun menginginkan Xiaoyan, bagaimana mungkin klan Baiku tidak ikut campur? Aku Baiye, bukanlah tipe orang yang akan mengkhianati klanku." Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan ekspresi kepala klan Sun menjadi lebih suram. Jika kau jujur, diri yang terhormat ini akan tetap bersikap sopan padamu. Namun karena kau bersikeras mencari kematian, diri yang terhormat ini akan memenuhi keinginanmu hari ini. Melihat sikap bayi yang licik, ekspresi kepala klan Sun tanpa sadar berubah menjadi ganas. Pada saat yang sama ketika teriakan marah dari kepala klan Sun terdengar, aura yang bergejolak di dalam tubuhnya juga tiba-tiba tersapu keluar. Ia berubah menjadi gelombang tak terlihat yang membawa aura yang datang dari segala arah saat itu dengan keras menyapu ke arah Baiye. Dengan jarak sedekat itu dan perbedaan kekuatan di antara keduanya, Baiye tidak punya cara untuk menghindar. Aura menakutkan itu sudah tiba di depan Baiye dengan momentum yang bisa mematahkan bambu. Pada saat ini hati Baiye juga sangat ketakutan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas ketika berhadapan dengan serangan dari seorang Dodi. Dia hanya bisa menyaksikan aura ini menghantam tubuhnya dengan keras. Detik berikutnya, suara tawa yang dalam dan keras tiba-tiba terdengar dari langit di atas kota aliran dingin. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang tidak kalah sedikit pun dari sebelumnya tiba-tiba turun dan langsung menghalangi aura yang dipancarkan oleh kepala klan Sun. Hahaha, Sun Suwo, kau ingin membunuh seseorang dari keluarga baikku tepat di depanku. Kau benar-benar kejam. Saat aura kepala klan Sun yang ternyata bernama Sun Suwo terhalang, seorang pria parubaya berjubah putih panjang perlahan turun dari langit dan menghalangi di depan Baiye. Melihat pemimpinnya, wajah Baiye langsung menunjukkan keterkejutan. Dia buru-buru membungkuk kepada pria parubaya di depannya dan berkata dengan hormat, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Patriark." Menghadapi hal ini, pria parubaya di depannya masih membelakangi Baiye. Dia hanya mengangkat tangan dan melambaikannya dengan santai. Kemudian dia mengangkat pandangannya dan menatap kepala klan Sun, Sun Suwo. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, "Hahaha, Sun Suwo, kamu dan aku sama-sama menjaga klan kita masing-masing selama bertahun-tahun. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Sekarang setelah kita bertemu, kamu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya." Kepala klan Bai menatap Sun Suwo sambil tersenyum. Bai Ying, kamu tidak lebih lemah dariku. Kekuatanmu sebenarnya telah mencapai tahap tengah dao di bintang 3. Sun Suwo mendengus dingin. Nada suaranya tidak tampak merendah. Hahaha, sama sepertimu. Karena kamu mampu berlatih sampai tingkat ini, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan jika aku tidak bisa? Bai Ying tertawa terbahak-bahak. Tawanya sengaja dibungkus oleh Daoki sehingga semua orang di kota aliran dingin dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama maksud meremehkan dalam kata-katanya juga tersampaikan ke telinga semua orang di kota aliran dingin. Aku tidak mau repot-repot membuang nafasku denganmu. Aku khawatir kamu tidak punya niat baik untuk datang ke sini kali ini. Mata Sun Suwo menatap Bai Ying di depannya. Nada bicaranya penuh dengan kekejaman. Dia juga sangat memperhatikan Bai Ying. Orang di depannya ini sama dengan kepala klan dari 2 klan lainnya. Mereka semua telah bersaing dengannya selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka bertemu, tidak disangka bahwa mereka setara. Hanya saja dia tidak tahu seberapa kuat kepala klan Sun dari klan Zuo dan klan Huo. Bagaimanapun, klan Zuo adalah pemimpin di antara 4 klan besar, diikuti oleh klan Huo. Saat ini klan Bai dan klan Sun pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama. Dia tidak tahu seberapa maju kedua klan itu. Hei,
Apa maksudmu dengan mengatakan aku tidak punya niat baik? Ku dengar Xiaoyan telah tiba di kota aliran dingin. Aku khawatir kepala klan San tidak akan bisa menangkapnya. Karena itu aku datang khusus untuk membantu. Lagi pula, jika Xiaoyan berhasil melarikan diri di wilayah klan Sanmu, itu tidak hanya akan membuat klan Sanmu kehilangan muka. Jika di sekte pedang surgawi menyalahkanmu, dosa ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa kau tanggung. Wajah Bai Ying tampak tersenyum saat dia menatap San Suo dan tertawa. Bai Ying, apakah kau sungguh-sungguh meremehkan klan Sanku? Kemarahan tak terkendali muncul di hati San Suo ketika mendengar kata-kata Bai Ying. Hahaha, saudara San, mengapa kau berkata seperti itu? Aku hanya khawatir padamu. Lagi pula, klan Sanku adalah salah satu dari 4 klan besar kita. Jika kau kehilangan muka, 3 klan lainnya juga akan kehilangan muka. Ucap Bai Ying. Berhentilah bicara omong kosong. Karena kau datang dengan motif, mengapa kau harus berpura-pura baik hati? Benar, Xiaoyan saat ini berada di kota aliran dingin milikku. Namun menangkapnya adalah urusan klan matahari milikku. Bai Ying, lebih baik kau urus saja urusanmu sendiri. Ucap San Suo. Wajah San Suo dipenuhi amarah saat dia menatap Bai Ying. Sepasang matanya yang tajam tampak seperti hendak menyemburkan api. Sepasang tangan di balik lengan bajunya terkepal erat. Doge di dalam tubuhnya bergejolak dan ruang di sekitar tubuh San Suo mulai berfluktuasi hebat. Hahaha, saudara San Suo, mereka yang datang adalah tamu. Mengapa kau harus marah? Lagi pula, ini adalah wilayah klan Sanmu. Jika kau dan aku bertarung, klan Baiku akan baik-baik saja. Namun jika pertarunganmu itu memengaruhi klan Sanmu, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Mengenai masalah menangkap Xiaoyan, mengapa kedua klan kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri? Bai Ying tersenyum tipis saat menatap San Suo. Ekspresi wajahnya tampak sangat santai. Dibandingkan dengan San Suo, Bai Ying seperti paman setengah bayi yang santai, menyebabkan seseorang secara naluriah merasakan kedekatan. Mendengar perkataan Bai Ying, San Suo mengerutkan kening dengan muram. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Bai Ying dengan wajah galak sambil bertanya, "Mengandalkan kemampuan kita sendiri? Berdasarkan kemampuan apa?" Ucap San Suo. "Hahaha, ini mudah saja. Semua orang mengatakan bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di kelas yang lebih tinggi. Karena kita berdua adalah elit Dodi, tidak nyaman bagi kita untuk bertarung. Kalau begitu, kita harus membiarkan mereka yang berada di bawah level Dodi untuk mengambil tindakan. Pihak manapun yang pertama kali menahan Xiaoyan akan menjadi pihak yang akan diikuti Xiaoyan." Bai Ying membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat San Suo telah memakan umpan itu. Kilatan samar tanpa sengaja terpancar dari dalam matanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tatapan Bai Ying juga menatap Bai Ye di belakangnya. Mendengar perkataan Bai Ying, ekspresi wajah San Suo tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Bai Ying benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Namun yang terpenting adalah, dia tidak membatasi jumlah orang. Dengan cara ini, bukankah dia secara terbuka mendorong Xiaoyan ke pelukan klan Sannya? Setelah berpikir sejenak, senyum muncul di wajah San Suo. Seolah-olah Xiaoyan telah menjadi kura-kura dalam toplesnya. Yang perlu dilakukannya hanyalah mengirim seseorang keluar dan menjemputnya dengan mudah. Tidak lama kemudian, klan Sannya akan menjadi pemimpin dari 4 klan besar di bawah sekte pedang surgawi. Hahaha, Bai Ying, karena kamu bersedia menyerahkannya, kepala klan ini tidak akan bersikap sopan dan menerimanya. Hahaha, baiklah, aku akan menyetujui permintaanmu. Kedua klan kita akan mengirim orang. Pihak manapun yang pertama kali menahan Xiaoyan akan menjadi milik pihak itu. Ucap San Huo. Mendengar ini, Bai Ying mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Benar sekali, kami akan melakukan apa yang dikatakan saudara San Suo." Sementara 2 orang di klan San tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka sedang berbisnis. Xiaoyan yang berada di 4 pavilion juga mendengar semua ini dengan jelas. Seketika seluruh wajahnya dengan cepat menjadi muram saat ini. Tidak disangka bahwa sekelompok orang ini benar-benar memperlakukannya sebagai objek untuk diperebutkan. Mereka benar-benar memperlakukannya sebagai buah kesemek lembut yang bisa diremas oleh semua orang. Hahaha, kalau begitu, Bai Ye, aku serahkan tugas penting mengalahkan Xiaoyan padamu. Kau tidak boleh gagal. Bai Ying menatap Bai Ye dengan serius. Ekspresinya sangat serius. Mendengar ini, hati Bai Ye tak kuasa menahan rasa sesak. Bahkan raut wajahnya pun sedikit berubah. Ia tak pernah menyangka bahwa kepala klan akan menyetujui keputusan San Suo. Dari pemahaman Bai Ye tentang Bai Ying, kepala klannya bukanlah tipe orang yang mau menerima kekalahan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga San. Jika keluarga San mengingkari janjinya, keluarga Bai tidak akan bisa menjelaskannya.
Pada saat yang sama, Sansuo yang berada di belakang Beiying menatap Beiying yang membelakanginya, dan sedikit kecurigaan muncul di wajahnya. Beiying telah bertengkar dengan klan San selama bertahun-tahun. Sansuo sangat memahami temperamennya. Orang di depannya bukanlah orang yang rela menderita kekalahan. Begitu dia mengincar mangsa, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia tidak akan puas sampai dia mencabik-cabik sepotong daging. Namun Beiying benar-benar mengatakan hal seperti itu di depannya. Hal ini membuatnya merasa curiga. Beiying yang berdiri di depan Beiying hendak berbicara dengan ekspresi ragu-ragu. Namun Beiying berbicara lagi dengan ekspresi serius. Beiying, hanya kamu yang bisa menangani masalah ini. Masalah ini menyangkut nama baik klan baik kita. Apakah kamu ingin menolak? Jika kau menolak, orang San ini akan mendapatkan prestis. Bukankah dia akan menertawakan klan baik kita karena tidak punya siapa-siapa? Setelah Beiying berbicara, Beiying menundukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dia hanya bisa mengangguk tak berdaya pada Beiying. Bagaimanapun, ini adalah keputusan kepala klan. Dia tidak punya hak untuk mengubahnya, juga tidak punya hak untuk membantahnya. Melihat ini, Beiying mengangguk sambil tersenyum. Namun Beiying yang menundukkan kepalanya tidak menyadari bahwa pada saat ini ada kilatan cahaya di kedalaman mata Beiying. Setelah ragu sejenak, Beiying mengangkat kepalanya. Tapi Patriark, ini adalah wilayah klan San. Dia memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika Sansuo mengirim lebih banyak orang, bukankah kita juga akan dirugikan? Kata Beiying. Pada saat yang sama ekspresi wajah Beiying dengan cepat kembali normal. Dia tersenyum sedikit dan berkata kepada Beiying dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Beiying, meskipun apa yang kau katakan itu benar, apakah kau pikir karena itu adalah sesuatu yang dapat kau pikirkan maka aku tidak dapat memikirkannya? Mendengar ini, Beiying kembali tersadar. Pada saat yang sama ekspresi wajahnya berubah dengan cepat. Dia segera membungkuk dan meminta maaf kepada Beiying. Maafkan aku, bawahan ini bodoh sekali. Aku sama sekali tidak punya niat untuk meremehkan Patriark, ucap Beiying. Hahaha, tidak apa-apa. Aku tahu kau melakukan ini demi kebaikan klan. Jadi, sebelum dia selesai berbicara, Beiying tiba-tiba berbalik dan menatap Sansuo. Matanya menyipit saat dia berbicara kepada Sansuo dengan nada serius. Namun Patriark San, saya pikir sebelum itu ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada Anda, ucap Beiying. Sansuo mengangkat alisnya. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Beiying, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Dia terkekeh dan bertanya. Hahaha, saya penasaran apakah Patriark Bai punya pertanyaan, ucap Sansuo. Hanya Bai dan aku yang ada di klan Bai. Jika aku tidak melakukan apapun, dia akan menjadi satu-satunya. Oleh karena itu, jika klan San mau mengirim orang, itu masuk akal untuk... Sebelum Beiying sempat menyelesaikan ucapannya, Sansuo mendengus dingin dan memotongnya dengan cibiran. Jangan salahkan aku karena tidak memiliki siapapun di klan Baimu. Ini adalah klan Sanku. Selama aku mau, aku dapat mengirim orang sebanyak yang aku mau. Jika Patriark Bai memiliki kemampuan, aku tidak akan menghentikanmu, ucap Sansuo. Kau! Seketika amarah membuncah di wajah Beiying. Ekspresinya yang awalnya ramah tiba-tiba berubah agak terdistorsi dan ganas saat ini. Tangannya yang terjulur dari lengan bajunya bergetar hebat. Matanya hampir menyemburkan api amarah. Melihat ini, Sansuo terkekeh dingin. Sudut mulutnya terangkat memperlihatkan senyum dingin. Setelah itu dia tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar. Lengan bajunya berkibar mengeluarkan suara kencang. Angin tak berbentuk juga bertiup di seluruh halaman. Semua orang di klan Matahariku, dengarkan. Mulai sekarang, semua bandi bintang 9 harus pergi ke pavilion 4 arah dan menangkap alkemis peringkat 3. Xiaoyan, siapapun yang dapat menangkapnya, aku akan menghadiahkannya 2 pil obat tingkat 3. Teriakan Sansuo yang keras terdengar. Seketika seluruh kota aliran dingin seperti disambar petir. Kata-kata Sansuo meledak di telinga semua orang di kota itu. Dalam sekejap mata, hati setiap orang di kota itu sangat terguncang oleh kata-kata Sansuo. Dari kata-kata Sansuo, jelas bahwa Xiaoyan yang terdaftar sebagai orang yang paling dicari oleh 4 sekte besar sebenarnya berada di kota aliran dingin mereka. Lebih jauh, seperti yang Xiaoyan saat ini berada di pavilion 4 arah di kota itu. Seketika keserakahan muncul di hati semua bandi elit di kota itu. Mereka juga sangat tertarik dengan hadiah yang ditawarkan oleh 4 sekte besar. Hanya saja mereka tidak berdaya karena tidak dapat menemukan Xiaoyan. Karena dia sudah muncul di tempat ini, bagaimana mungkin semua orang di kota ini dengan mudah melewatkan kesempatan ini untuk menangkapnya? Dalam sekejap mata, bukan hanya bandi bintang 9 klan San yang bergerak. Para ahli dari seluruh kota juga bergerak setelah mendengar berita ini. Pada saat ini Xiaoyan berada di pavilion 4 arah. Ini adalah sesuatu yang dikatakan San Huo secara pribadi.
Itu tidak mungkin salah. Dalam rentang waktu beberapa tarikan nafas, kota aliran dingin yang besar itu dengan cepat berubah menjadi kekacauan karena kata-kata yang keluar dari mulut Sun Tzu. Tentu saja bisa juga dikatakan kacau, namun bisa juga dikatakan tertib. Semua orang di kota itu memiliki tujuan yang sama, dan mereka semua berkumpul di arah yang sama di kota itu. Jika pemandangan ini dilihat dari langit yang tinggi, pemandangan ini bisa digambarkan sebagai sesuatu yang agung. Banyak ahli yang mengeluarkan doki dari tubuh mereka. Banyak pilar cahaya doki melesat langsung ke langit. Seketika tubuh semua orang bergerak. Satu demi satu mereka berkedip, meninggalkan banyak bayangan cemerlang di langit. Puluhan ribu orang melakukan hal yang sama saat mereka dengan cepat berkumpul di tempat yang sama di kota. Jika seseorang melihat pemandangan ini dari atas langit, akan tampak seolah-olah kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya sedang tersedot oleh sesuatu. Saat mereka dengan gila-gilaan menyerbu masuk, cahaya di bagian tengah secara bertahap menjadi semakin terang. Pada saat yang sama, manajer Sun Huo yang awalnya berdiri dengan hormat di hadapan Xiaoyan di pavilion, kini menunjukkan ekspresi terkejut yang tergambar jelas di wajahnya. Ketika kata-kata Sun Huo terucap dari mulutnya, pikiran asli di hati Sun Huo hancur berkeping-keping seperti gumpalan kabut. Ketidakpercayaan memenuhi hatinya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa alkemis tingkat 3 di depannya yang dapat membawanya ke posisi yang lebih tinggi sebenarnya adalah Xiaoyan yang ingin disingkirkan oleh keempat sekte besar. Kamu, bagaimana ini mungkin? Wajah manajer Sun Huo dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Xiaoyan di depannya. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Tubuhnya yang kurus bergetar hebat saat ini. Jarinya perlahan menunjuk ke arah Xiaoyan. Hadiah yang diberikan Sun Huo mungkin menggiurkan bagi orang biasa. Tetapi Sun Huo sama sekali tidak tergerak. Jika orang di depannya bukan Xiaoyan, pil obat tingkat 3 yang bisa diperolehnya akan jauh lebih banyak daripada yang dijanjikan Sun Huo. Namun sekarang, semuanya berubah menjadi gelembung. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Senyumnya mengandung ejekan dan penghinaan. Ya, orang yang dimaksud oleh ketua klanmu adalah aku, Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.